Dia nggak bisa main lato-lato. Kalau ini penyakit. Nah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Yang kami muliakan jamaah Masjid Al-Jihad Perum Qalbi rahimakumullah, ketua takmir, pengurus dan jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki minggu kedua daripada bulan Januari tahun 2023, dan ini insyaallah merupakan pertemuan perdana kita. Mudah-mudahan kita di tahun 2023 ini banyak mendapatkan kebaikan, diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat, diberikan umur yang panjang, sehat, penuh berkah, keluarga yang tentram, anak-anak yang sehat, belajarnya lancar dan mendapatkan prestasi yang terbaik, dan dijauhkan dari segala macam fitnah dunia. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bidayatul Mujtahid, ya. Bidayatul Mujtahid di Imam Al-Qadi Muhammad Ahmad Muhammad, yani yang ditulis oleh Ibn Rushd Qurtubi, ya. Kita lanjutkan pada pembahasan hadis, yaitu tentang al-qiraah al-wajibah fis shalah. Al-qiraatu al-wajibatu fis shalah. Bacaan yang wajib dibaca ketika salat. Wa ikhtalafu fil qira'atil wajibah fis shalah. Para ba'dhum, para ulama berbeda pendapat tentang bacaan yang wajib dalam salat. Para ba'dhum, sebagian mereka berpendapat annal wajib min dzalika ummul Qur'an liman hafizaha. Bahwasanya yang wajib dibaca itu adalah ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Karena dalam hadis yang lain kita kaitkan, ya, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat jika tidak dibaca dengan Fatihatul kitab. Apa itu? Yaitu surat Al-Fatihah. Wa anna ma'adaha laisa fihi tawqit. Wa min haula man aujabaha fi kulli raq'atin. Dan sebagian yang lain mewajibkan di setiap ruku' dalam salat, ya, setiap rakaat. Wa minhum man aujabaha fi aktsari salat. Dan sebagian yang lain di antara mereka yang mewajibkan di setiap salat. Wa minhum man aujaba fi nisfis salat. Wa minhum man aujaba fi raq'atin min salat. Bi awwali wa qala Syafi'i, bil awwal qala Syafi'i wa hiya ashhar riwayat an Malik. Bahwasanya menurut yang dijadikan prioritas yaitu pendapat dari Imam Syafi'i yang diriwayatkan dari Malik. Wa qad rawiya anhu annahu in qaraha fi raq'ataini min ar-rubu'iyyah ajza'athu, ya. Jika bahwasanya membaca ayat selain daripada Al-Fatihah itu cukup di 2 rakaat pertama. Nah, tapi ada sebagian ulama yang lain berpendapat setiap rakaat
empat-empatnya atau tiga-tiganya atau ya kalau 2 ya 2 gitu kan. Tiga-tiganya 3 rakaat. Ini ya. Wa amma man ra'a anna tujzi fi raq'atin wa minhun Hasanul Basri. Nah, yang membolehkannya siapa sini? Hasan al Basri. Siapa Hasan al Basri ini? Cucu dari cicit dari Ali bin Abi Thalib. Wa katsir min al-fuqaha al-Basra, dan ulama Basrah yaitu Irak. Nah, ini ya. Wa amma Abu Hanifah fal wajib indahu innama huwa qiraatul Quran. Menurut Abu Hanifah yang wajib itu cuma membaca apa? Qiraatul Quran yaitu Al-Fatihah. Ayu ayatin ittafaqat anna tuqra wa haddada ashabu fi dzalika thalatha ayatin qisar. Dan pada bagian yang lain yaitu diutamakan untuk membaca ayat-ayat yang pendek. Au ayatin tawil mithla ayatud din. Wa hadza fi raq'ataini awwalaini. Dan ini di 2 rakaat pertama. Nah, ini terkait bacaan panjang ini kan. Ini juga perlu menjadi perhatian kita ya. Karena nanti ada bahasan di sini juga faqra'u ma di sini ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Apa sih itu yang paling mudah ya kulhu. 3 kul ya. Kulhu. Kenapa? Di sini kita untuk menghindari fitnah. Karena ada ya saya rasa sendiri di sana ya. Ada yang bacanya panjang tapi ya kalau misalnya makhrajnya tepat ya ini tepat ya enak gitu kan. Tapi kalau makhrajnya enggak tepat ininya panas telinga gitu. Gitu. Nah ini, dan juga Nabi pernah menegur sahabat ya enggak? Ketika dia mengimami ternyata panjang. Padahal ada suara anak bayi, ada yang ini nangis. Nah, ini juga untuk menghindari fitnah. Ya. Apalagi kenapa? Apalagi ada yang tua kan? Lansia, ada yang mohon maaf misalnya ya. Ya ini ya. Ini menjadi perlu perhatian para imam ya. Apalagi selalu kalau sholat sendiri di rumah gitu kan, sholat sendiri ya nggak masalah. Mau panjang mau 1 juz 1 rakaat, monggo ya. Baik. Fa amma fil akhirataini fa yustahab indahu at-tasbih fihima dunal qiraah. Nah, untuk sisa rakaat sisanya menurut Abu Hanifah yaitu berbanyak membaca tasbih fihima dunal qiraah tanpa membaca ayat. Wa bihi qala Kufiyun. Ini diikutin oleh para ulama Kufah. Ya, Basrah, Kufah itu kan sekarang wilayah Irak. Wal jumhur yastahibbuna al-qira'ah fiha kulluha. Dan sebagian besar jumhur yang ada di ulama yang ada di Basrah dan Kufah itu menyukai untuk membaca hal ini 2 rakaat pertama ini. Wa sabab fi hadzal ikhtilaf ada athar fi hadzal bab. Ya. Penyebabnya apa? Yaitu ada hal yang pertentangan athar ini apa? Atharnya apa nih? Apa yang dilakukan oleh para sahabat, tapi bukan dilakukan oleh Nabi. Ya, ini athar. Wa mu'aradatan zahir al-kitab bil athar. Kenapa? Apa yang ada di athar ini ada hadis, sunnah, ada athar. Athar sahabat. Apa yang dilakukan oleh sahabat. Ya, amal athar al-muta'aridah fi dzalika fahaduha. Contohnya di sini apa? Anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla.
Summa ja'a fasallama 'ala Nabi alaihi salatu wassalam. Faradda 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki masuk masjid, kemudian dia salat. Summa ja'a fasallama 'ala Nabi. Kemudian dia datang, kemudian menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqala, Nabi membalasnya qala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi menyuruhnya untuk ngulang lagi salatnya. Summa ja'a fa amru bir ruju'. Faqala dzalika thalatha marrat. Fa'ala dzalika thalatha marrat, kemudian dia sampai mengulangnya sebanyak tiga kali. Faqala walladzi ba'atsaka bihaq mahsan ghairu. Qala sallallahu iza qumta ila sholati fasbigh wudu'. Summa istaqbil qiblah fakabbir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau ingin salat, fasbigh wudu', sempurnakanlah wudu'. Summa istaqbil qiblah, kemudian menghadaplah kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang paling mudah darimu yang kamu punyai dari ayat-ayat Al-Qur'an. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku' sampai sempurna ruku', sampai sempurna ruku'nya sampai sempurna. Apa ruku' sempurna itu, Pak? Ya, sampai apa? Hatta tatma'inna raki'an. Artinya apa? Tumaknina. Ini yang perlu dikedepankan. Ya. Bahasa dulu kan tumaknina, bahasa ini ya. Kalau saya ingat waktu kecil. Yang penting tumaknina, jangan kayak salat dikejar. Nah, itu. Summarfa hatta ta'tadil qaiman. Kemudian bangun dari ruku, ya, hatta ta'tadil qaiman, sampai engkau berdiri sempurna, ya. Bangun dari ruku, ya. Kemudian sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Ada yang baca hamdan thayyiban mubarakan fi. Ya, sumarfa hatta ta'tadil qaiman. Apa? Berdiri sampai seimbang, i'tidal itu posisi tenang. Posisi sudah stabil. Kadang kita kan ruku, berdiri kemudian Allahu Akbar. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bahasa di sini apa? Tumaknina. Berarti yang terjadi apa dengan sahabat tadi? Dia sholat, dia tidak tumaknina. Buru-buru masuk masjid, sholat 2 rakaat. Dilihat Nabi kan, salam, sholat lagi kita Nabi. Kita berani nggak Pak negur kayak gitu Pak? Pengurus masjid berani nggak negur? Kalau misalnya ada anak muda atau ini sholatnya apa buru-buru, perintah untuk sholat ulang, nggak sah sholatnya. Nah, ini yang memberitakan Nabi. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Nah, kemudian sujudlah sampai engkau sujud dengan sempurna. Sampai dengan tatma'in, tenang sujudnya. Summa rafa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangun dari sujud, duduklah dengan tenang, tumanina. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai engkau apa? Sujud dengan tenang. Summa rafa' hatta tastawiya qaiman. Ya, kemudian baru berdiri, ya, hatta tastawiya qaiman, sampai berdiri sampai dengan sempurna. Summa fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Lakukanlah itu di setiap salat. Intinya apa nih? Tumaknina. Nah, ini. Maka yang mengarah kepada tumaknina itu beragam nih enggak? Maka di antaranya kenyamanan dalam di masjid, apalagi misalnya dalam suasana panas gitu kan. Kadang ini. Terus juga pakaian. Nah, maka kata Nabi, khuzu zinatakum inda kulli masajid. Pakailah pakaian yang terindah ketika pergi ke masjid. Nah, ini
Jangan pakai kayak singlet aja ke masjid itu kan, kayak kaos oblong. Mohon maaf ada yang pakai kaos oblong. Jangan tersinggung ya. Ini perintah Al-Quran gitu kan. Kenapa? Untuk ketenangan khusyuan dalam beribadah. Khuzu zinatakum, pakailah perhiasan. Bukan pakaian ini ya, tapi pakaian yang terbaik lah. Wa ammal mu'arid li hadzal hadisani thabitani muttafaqun alaihima. Yang bertentangan dengan hadis ini apa? Hadis Ibadah bin Samit annahu alaihi salatu wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, ini yang kita ini tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa hadis Abi Hurairah aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khadaj thalathan. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab salat bab qiraat khalfal imam, ya. Barang siapa salat kemudian dia belum membaca Ummul Quran fahiya khida, dia tertipu. Ya. Dia tertipu. Dia tidak sah salatnya. Wa hadis Abu Hurairah mutaqaddim annahu yujizu min al-qira'ah fi salati ma tayassara min al-Qur'an. Wa hadis Ibadah wa hadis Abu Hurairah tsani yaqtadina annal ummul Qur'an syartun fis salat, ya. Bahwasanya hadis dari Abu Hurairah yang dahulu membolehkan membaca bacaan dari Al-Qur'an yang paling mudah yang kita miliki. Sedangkan hadis Ibadah wa hadis Abi Hurairah tsani yang kedua yaitu apa? Anna ummul Qur'an syartun fis salat. Faqra'u ma tayassara minhu. Surah Al-Muzammil ayat 20. Nah, ini tentang bacaan wajibnya membaca Al-Fatihah. Pada prinsipnya para ulama bersepakat bahwasanya membaca Al-Fatihah itu apa? Yaitu rukun dari salat. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Melandaskan bahwasanya boleh berdoa ya di waktu ruku itu apa? Berdasarkan hadis dari Aisyah. Apa doanya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwasanya Nabi ketika ruku dan sujud membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi intinya ada dalilnya. Jangan bingung mana yang benar, ada dalil semuanya. Tapi yang tadi yang pasti yang rajih yang kuat bacaannya ketika ruku itu membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Kita sudah biasa membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika ruku membaca, ketika sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Padahal hadisnya cuma cukup baca apa? Ij'aluha fi sujudikum sabbihisma rabbikal a'la. Jadi baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Tapi kita tambahkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, di dalam kitab ini tidak ditemukan ada kata wa bihamdi. Jadi bingung nanti. Sudah terbiasa. Tapi kan lagi-lagi itu bacaan sunnah bukan rukun ya. Nah, tapi kan ini hadis yang rajih yaitu bacanya Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Atau yang membaca kalau mau rukuk dan sujud baca yang aman di sini. Apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ayo Pak baca sama-sama Pak.
Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, itu dibaca ruku atau dibaca sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini hadis dari Aisyah. Ini yang rajih, ya. Sedangkan yang membaca, makanya di situ ketika dalam kelompok Syafi'i mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu hadisnya dianggap tidak ghair rajih, lemah. Kenapa? Hadisnya cukup sampai subhana rabbiyal azim dan juga subhana rabbiyal a'la. Ya. Wa Abu Hanifah la yujuzu du'a bis salat bi ghairi alfazil Quran. Sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkan berdoa dalam salat bi ghairi alfazil Quran, selain daripada lafaz Al-Qur'an. Wa Malik wa Syafi'i yujizani. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i membolehkan. Wa sabab fi dzalika ikhtilafun fihi hal huwa kalamun amla. Ini merupakan pembahasan atau tidak. Nah, pada prinsip ini apa? Inilah yang dibaca oleh Nabi, ya. Maksudnya Nabi memerintahkan ketika ruku membaca fasabbih bismi rabbikal azim, ya. Maka bacalah subhana rabbiyal azim. Sedangkan di sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, ini hadis dari nomor di footnote yang sini, ya, 245, yaitu hadis akhraja Abu Dawud kitab salat, ya. Kitab bab ma yaqulu rajul fi ruku'i wa sujudi, ya. Wa Baihaqi min tariqi, ya, ini diriwayatkan hadis dari Abu Dawud dan Baihaqi. Ya, jadi bacaan ruku itu subhana rabbiyal azimi, ya, kemudian bacaan sujud baca subhana rabbiyal a'la. Dalilnya mana? Hadis dari Abu Daud dan Imam Baihaqi. Sedangkan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ini hadis dari Aisyah. Mana yang rajih, mana yang kuat? Aisyah. Pilih yang mana sekarang? Ya silakan, jangan bingung. Gak usah diperdebatkan, ya. Sah semuanya. Yang tidak sah, yang tidak boleh, yang tidak sholat. Ya nanti gara-gara gini ribut lagi gitu kan. Ya, yang pasti apa? Dia membaca Al-Fatihah